Kang Yonan Saputra dari Red Dragon Bogor ini seorang pengusaha ikan arwana yang tadi sudah bercerita bahwa tidak semudah itu untuk menjadi orang sukses dan tidak semudah itu juga untuk mempertahankan kesuksesan. Masih bersama kami di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dedeh. Tanya Mama yuk. Masih bersama kita juga ini Kang Yonan Saputra dari Red Dragon Bogor. Ini seorang pengusaha ikan arwana yang tadi sudah bercerita bahwa tidak semudah itu untuk menjadi orang sukses dan tidak semudah itu juga untuk mempertahankan kesuksesan. Hidup sudah naik turun, dimulai dari menjadi cleaning service, kemudian makan aja susah, kemudian ditakdirkan jadi pengusaha, kemudian banyak ditipu dan dimanfaatin orang, turun, sekarang mau nanjak lagi insya Allah. Ada yang bertanyakan nggak ke Mama, mumpung Mama ada di sini? Silakan. Saya mau nanya mah. Sok naon? Kalau Gini Mah, saya tuh ngantuk. Terus naon delus lihat. Naon jalan. yang didapatin nama Yonan itu keberkahan atau bukan? Oke. Tidak ada satupun manusia yang hidup dalam dunia yang tidak punya masalah. Nih, mak-mak. Ada nggak yang selama hidup mulus terus? Ngacung. Siapa yang punya masalah dalam hidup? Ngacung. Saya semuanya sama. Nah, Yonan. Coba lihat di dalam Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua manusia dapat ujian, masalah dan musibah. Yang buruk, yang baik, kepada kami kalian kembali. Makanya hadis Nabi mengatakan, perkara orang yang beriman mereka ajaib. Kenapa ajaib? Kalau mereka dapat kesenangan, dapat kebahagiaan, mereka bersyukur, syukur bagus bagi mereka. Kalau dapat musibah, jatuh, terpuruk, mereka bersabar. Sabar buat mereka itu sangat bagus. Jadi tidak masalah. Jangan Yonan bilang heran, udah berhasil begini lagi. Itu hidup. Kalau hidup tidak pernah diuji, kapan kita mendapatkan naiknya harkat derajat kita? Ujian, lulus naik. Ujian, lulus naik. Dan kita semua wajib siap. Kapanpun akan jatuh tapi harus bangkit. Akan jatuh tapi harus bangkit. Kenapa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan. Seberat apapun masalah, selama kita bertakwa, solusinya pasti ada. Tidak orang bertakwa. Didoakan mudah-mudahan Perjuangan Yonan selama ini diberikan oleh Allah balasan yang terbaik. Karena itu janji Allah. Jadi apa yang kita peroleh saat ini sesuai dengan perjuangan kita, seimbang. Itulah janji Allah. Kalau kita punya masalah, kesabaran diberikan oleh Allah sesuai dengan musibah yang datang kepada kita. Selalu seimbang. Dari cerita Kang Yonan jadi ingat dari Ali bin Abi Thalib mah, orang yang pesimis melihat kesulitan di setiap kesempatan. Tapi orang yang optimis selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Karena kesulitan, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Habis susah, kesenangan. Ujian, lulus, naik. Ujian, lulus, naik. Siap dengan ujian, bersyukur. Berarti saya akan naik harkat derajat saya. Begitu. Insya Allah, ini dalam rangka Optimis. naik kelas ya Kang Yonan ya. Insya Allah. Tepuk tangan buat Kang Yonan, alhamdulillah. Cerita bertahun-tahun bisa diceritakan dalam berapa menit saja, tapi kita bisa mengambil hikmahnya. Nun Kang Yonan ya. Nah, sekarang saatnya ibu-ibu nih di sini nih. Ada nggak yang mau nanya? Siapa yang mau nanya? Yang ini aja, punten. Nah, ibu silakan. Silakan ibu. Muara Enim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hijir dari Majelis Taklim Atung Bungsu Muara Enim, Palembang, Sumatera Selatan. Oke. Ya. Tanya Mama yuk. Ayo. Mama, saya mau bertanya Mama. Ini masalah saya ini adalah dengan anak-anak saya Mama. Saya punya anak 4, tapi ada satu anak saya itu yang nyeleneh Mama. Nyeleneh gimana? Iya, suka menyusahkan dari sebelum nikah sampai sudah nikah, sampai sudah punya anak, sampai sekarang pun masih selalu menyusahkan. Laki perempuan? Laki-laki, anak tertua. Oh, tertua lagi? Iya, tapi saya sebagai orang tua, walaupun begitu, saya selalu mendoakan anak saya ini bagaimana
supaya anak saya ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, supaya anak saya ini menjadi anak yang baik kembali seperti dia masih kecil, untuk istilahnya patuh dan taat kepada agama, Oke. kepada orang tua. Dan terima kasih Mama. Sebentar, mau tanya, nyelenehnya tuh seperti apa, contoh aja? Begini, dia ini suka menyusahkan, suka bohong, suka menyalahgunakan kepercayaan orang tua. Jadi baru-baru ini anak saya ini pinjam mobil Mama, pinjam mobil sama saya, dan dia punya kesempatan waktu cuti katanya ingin mencari tambahan penghasilan. Ya kita sebagai orang tua, Kasih pinjam. kata sebagai orang tua tadi kan ya kalau mungkin anak saya ini bisa berubah ya. Jadi saya pinjam, tapi ternyata sampai sekarang mobil Dijual. itu tidak kembali. Iya, dijual. Iya. Jadi Dijual. kurang tahu, tapi yang jelas tidak bisa dihubungi. Ya. Mobil itu tidak kembali. Sudah Dan berapa lama? Sudah hampir 3 bulan, Mama. Oke, saya Nggak bisa dihubungi. Tidak bisa dihubungi. Anak. Iya, karena tempatnya jauh, Mama. Untuk mencapai itu sampai 7 jam atau 8 jam. Tidak bisa dihubungi dan tidak tahu kabar Oke. apapun. Ya, Ya Allah. jadi gini. Kenapa namanya hijir? Bapaknya, emaknya habis dari Mekah. Sholat hijir Ismail. Nggak tahu apa yang punya anak. Namanya hijir. Bu, Ibu Hijir bertanya, saya punya masalah, anak saya 4. Kita punya musibah, punya masalah, punya ujian. Semua tanpa kecuali. Dan ternyata musibah yang terbesar, Ibu Hijir silahkan lihat. At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min ajwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang yang beriman, kata Allah, sesungguhnya di antara istri kalian, di antara suami kalian, di antara anak cucu turunan kalian ada yang menjadi musuh buat kalian. Bagaimana menghadapi dia, kata Allah, hati-hati kalian. Tetap santuni mereka, tetap maafkan mereka, mohonkan ampun kepada Allah, karena Allah saja Maha Ghafur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah berikan kehidupan kepada kita, memberikan rezeki, semua dari Allah. Kalau kita punya salah dan bertaubat dengan kesalahan kita, Allah menerima. Makanya Allah mengajarkan di antara istri, suami, anak turunan kita ada yang musuh buat kita. Nah, ini Bu Hijir mengalami, kita semua pasti mengalami. Di antaranya, kenapa? Karena anak, suami, istri, keluarga paling dekat tiap hari ketemu, ngegeseknya gampang. Kalau tetangga, kapan ketemunya? Sengaja oleh Allah. Buat apa? Jawabannya Anda lihat Al-Muluk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menguji kita. Kalau ujian lulus, Allah menilai bagaimana menghadapi ujian, baik atau tidak kita menghadapinya. Terima kasih. Dan Mama. pastinya Bu Hijir juga intinya sih harta mah insya Allah bisa dicari lagi. Iya. Tapi komunikasi dengan anak sampai hilang Sampai berbulan-bulan ya. sekarang tidak bisa dihubungi. Iya. Nah ngomong aja sekarang. Kalau telepon tidak, Iya. coba siapa anaknya? Iya, anakku Doni Samragani. Mama ingin sekali bertemu dengan kamu. Kalau Mama menghubungi kamu, jawablah nak, walaupun melalui WA. Ya, tuh kerinduan Orang tua, seorang ibu. maaf, sebesar apapun kesalahan anak, ngabisin bagaimanapun, tetap hati kita tidak ada yang hilang dengan anak. Kita pasti maafkan mereka, dan Allah mudah-mudahan membuka hati anak keluarga kita agar dia kembali kepada Allah. Karena Ibu Hijir punten, Allah yang menciptakan hati, ya mukallibal qulub sabit qalbi ala dini. Ibu banyak berdoa, wahai Allah yang bolak-balikan hati manusia, balikan hati anak saya, disebut namanya dari hati yang paling dalam, semoga makin dekat kepadamu ya Allah. Itu Anda banyak berdoa. Insya Terima Allah. kasih ya. Bu Hijir, terima kasih sudah bercerita di sini. Mudah-mudahan menggerakkan hati tidak hanya anak dari Bu Hijir, mungkin anak-anak yang lain yang sempat lupa dengan orang tua, tidak berkomunikasi. Lakukan itu ya Maya. Insya Allah mudah-mudahan. Ya. Karena semua orang pasti mengalami, tapi dengan faktor masalah yang berbeda-beda. Oke, sudah cukup Ibu. Mangga Bu Hijir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, cantik sekali. Iya, alhamdulillah. Wih, gelangnya banyak sekali ya. Kerincing-kerincing. Emang iya. Kesebelin.
Irfan aingnya gili. Oke, Kak Yonan terima kasih juga sudah hadir di sini. Mudah-mudahan sekelumit ceritanya memotivasi kita semuanya untuk tidak menyerah dalam segala ujian yang diberikan oleh Allah SWT ya. Hatur nuhun, boleh tepuk tangan untuk Kang Semoga Yonan. makin sukses, makin berhasil, Yonan. Oke, kita kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo.